Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil qail idza jaa ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sutifat asyayatin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa tabi'ihim ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi da'watihi fid dharain amin. Qala ba'duhum, qala wis matur sapa ba'dhum sebagian ulama. Qala Allah ta'ala, qala wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah. Ya Muhammad, he Muhammad, rakaatane utawi rong rakaat salat fi lailatul qadri ing dalem wengine qadar iku khairun luwih becik laka kedue sira Muhammad wali umati kalan kedue umat sira Muhammad min darbis suyufi tinimbang sangking mukul ake pedang, tumbabarne pedang alfa syahrin ing dalam 1000 wulan fi zamani Bani Israil ing dalam zaman Bani Israel ing taha wis tutuk apa kalamul Khobawi kalame Khobawi. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah itu berfirman begini, ya Muhammad, wahai Muhammad, 2 rakaat di malam qadar atau di Lailatul Qadar itu lebih baik bagimu Muhammad dan bagi umatmu daripada menebaskan pedang 1000 bulan di zaman Bani Israel dahulu, pada zaman Nabi di Bani Israel dahulu. Tanazzalul malaikatu, ini meneruskan ayat yang terdahulu. Tanazzalu mudun sopal malaikatu piro-piro malaikat, yakni ngersakake sapa Gusti Allah, surat Al-Qadr ayat 4. Tanazzalu mudun sapa malaikat min hurubis syamsi saking surupe sengenge ila tulu'il fajri tumeka metune fajar. Menjelaskan tentang ayat tanazzalul malaikah. Yang dimaksud di sini adalah para malaikat itu turun ke bumi sejak matahari terbenam sampai terbit fajar. Waruhu lan ruh, yang turun tidak hanya para malaikat tapi ar-ruh juga turun. Siapa ar-ruh di sini? Yakni ngersakake sapa Gusti Allah Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam. Para malaikat dan malaikat Jibril juga turun ke bumi di malam qadar. Wa tola lan wis dawuh sapa Abdhahak an Ibnu Abbas saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu ing satemene Abdullah bin Abbas iku kala dawuh sapa Abdullah bin Abbas, arruhu tawirruh iku ala suratil insani, arruhu tawirruh ala suratil insani ing atase rupa menungsa iku azimul khalqi gedhe kedadiane. Wa huwa utawi arruh iku azimul khalqi gedhe kedadiane. Wa huwa utawi arruh iku alazim makhluk kala kang wis dawuh sapa Allah Gusti Allah azza kang maha luhur sapa Gusti Allah wa jalla lan kang maha agung sapa Gusti Allah. Dawuh Gusti Allah wa yas'alunaka 'anir ruh, surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'aluna lan padha takon sapa kaum ka ing sira Muhammad 'anir ruhi saking ruh.
Surat Al-Isra ayat 85. Wa huwa utawi ar-ruh di ayat ini Al-Isra ayat 85. Jadi ar-ruh itu disebutkan Allah tidak hanya pada surat Al-Qadr. Surat Al-Isra ada, surat An-Naba juga ada. Wa huwa ar-ruh iku al-malaika iku al-malaku malaikat yaqumu kang jumeneng sapa malak ma'al malaikati sertane pira-pira malaikat soffan kelawan baris yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Dhahak ini mengatakan katanya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata begini, ruh yang disebut ruh pada surat Al-Qadr yaitu makhluk yang sangat besar yang menyerupai manusia. Selain di surat Al-Qadr, Allah juga berfirman tentang ar-ruh pada surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Nah, ruh di sini pada surat Al-Isra itu adalah malaikat yang berdiri bersama dengan para malaikat yang lain yang berbaris-baris di hari kiamat. Wa qala lan dawu sapa muqatil wa huwa utair ruh iku asraful malaikati paling mulyane para malaikat indallah ing dalam sandinge Gusti Allah ta'ala kama hulur sapa Gusti Allah. Selain Muqatil juga mengatakan Muqatil mengatakan ruh itu adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawu sapa ghairuhu liyane Muqatil innahu sa'tamani ar-ruh iku malakun malaikat wajhu kang utawi wajahe ar-ruh iku ala suratil insani ing atase rupa menungso. Wajah satu utawi jasate ruh iku jasadul malaikati jasate malaikat. Wahwa utawi ar-ruh iku a'dhamu makhluqin paling gedene makhluk ing dal arsy ing dalam sandingi arsy sehingga sananipun Gusti Allah yakumu kang jumeneng sapa ar-ruh soffan kelawan baris wa takumulan jumeneng sapa al malaikatu pira-pira malaikat soffan kelawan baris. Lawis dawu sapa Allah Gusti Allah taala kang maulur sapa Gusti Allah yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffa surat An-Naba ayat 38. Yauma yaqumu ing dalem dinane jumeneng utawa ngadeg sapa ruh wal malaikatu lan para malaikat soffan kelawan baris. Selain Muqatil juga mengatakan ruh itu adalah malaikat yang menyerupai manusia, wajahnya menyerupai manusia dan tubuhnya yang lain itu adalah tubuh malaikat. Yang mana arwah ini adalah makhluk yang paling besar di sisi arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang malaikat lain dan malaikat ar-ruh itu bersama berbaris seperti di surat An-Naba ayat 38 di hari ruh yaitu nama malaikat sebutan untuk malaikat dan malaikat yang lain berbaris fiha yakni ngersakake sapa Gusti Allah fi lailatul qadri. Yang dimaksud fiha tanazzalul malaikatu warruhu fiha
fiha fi lailatul qadri, dalam malam qadar. Malaikat itu turun dan roh, ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan yang lain seperti di atas tadi, pada malam qadar itu turun ke bumi bersama dengan para malaikat yang lain. Bi'ifni rabbihim, bi amri rabbihim, kelawan perintai pangerane roh lan malaikat. Malaikat dan roh, ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan lain-lain tadi. Yang jelas roh itu malaikat. Malaikat dan roh turun di malam qadar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin, yakni ngersakake sapa Gusti Allah bi kulli amrin, kelawan saben perkawis. Jadi para malaikat dan roh itu turun di malam qadar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa suatu urusan tersendiri. Tidak hanya turun sekedar turun, tapi memang membawa sesuatu di malam qadar itu. Apa itu? Malaikat itu turun. Malaikat tersebut mengucapkan salam kepada orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, atau beramal baik pada malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Selain itu juga menyalami, mengamini doanya. Itu turunnya para malaikat tadi. Mengucapkan salam, menyalami, dan mengamini doanya orang yang beribadah atau beramal baik bertepatan pada malam qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Ini kalau menurut tafsir, hiya salamun. Salamun ini adalah khabar yang didahulukan, ia adalah mubtada yang diakhirkan. Ini menurut sebagian tafsir yang pernah saya baca, seperti di tafsir Murah Labid. Salamun iku keselamatan, hiya utawi keselamatan. Hiya ini bermakna salimah, keselamatan. Hiya itu, hiya utawi keselamatan iku salamun, keselamatan. Hiya utawi keselamatan iku salamun, keselamatan. Ai hiya salamun, ai salimah. Hiya utawi keselamatan iku salamun, keselamatan, ai salimah. Hiya tersebut adalah salimah, yang berarti keselamatan. Apa maksudnya ini? Ini berkenaan dengan orang yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah atau beramal sholih. Ini mendapatkan suatu keselamatan. Di beberapa halaman yang kemarin, apabila telah datang malam qadar, Allah itu melihat makhluknya, dan apabila makhluk tersebut dilihat Allah, maka Allah tidak akan menyiksa makhluk itu selamanya. Idza kana awalul lailatin min syahr Ramadan nadharallahu ila khalqih wa idza nadhara ila 'abdin lam yu'adzibuhu abadan. Apabila awalnya malam pada bulan Ramadan, Allah itu melihat makhluknya, dan apabila makhluk itu dilihat oleh Allah, maka Allah tidak akan menyiksa selamanya. Ya, pada malam qadar ini Allah juga melihat makhluknya dan memberi ampunan kepada makhluknya. Dulu sudah ada. Hatta matla'il fajri, hingga metune fajar. Dia mendapatkan keselamatan sampai
terbit fajar. Maksudnya bagaimana? Layak dusu ora anyar teko via ing dalem Lailatul Qadri apa daun penyakit wala kahanatur lan perdukunan. Mulai matahari terbenam apabila itu malam qadar sampai terbit fajar di malam qadar, apabila orang itu bertepatan dengan Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah atau beramal baik, maka dia mendapatkan keselamatan sampai sampai fajar terbit. Yang dimaksud keselamatan di sini tidak ada penyakit yang menimpa dia dan tidak ada perdukunan apapun, santet, sihir dan lain-lain yang bisa mengenai orang tersebut. Matola'il fajri bikasril lami kelawan kasroh lami. Matoli il fajri ada yang membaca begitu, bukan matolai, ada yang membaca matoli il fajri. Kalau dengan kasroh lamnya yuri dengar pakai sapa Gusti Allah atulu aing metu ne fajar. Kalau matoli wabil fathilan kelawan fathah matola il yuri dengar pakai sapa Gusti Allah al maudhi aing panggonan aladhi yatlu kang metu apa fajar fihi ing dalam maudhi. Kalau dengan kasroh matli il fajri adalah keluar fajar, tulu, yang dimaksud adalah tulu, keluar. Tapi kalau dengan fathah itu adalah tempat keluar fajar. Wakilalan dinucapake ucapan salamun, lafal salamun, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yakni ngersakake sapa Gusti Allah salamul malaikati salame malaikat alal mukminina ing atase pira-pira sing iman min ahlil ardi sanging penduduk bumi. Yaquluna padha ngucap sapa malaikah salamun salamun hatta matla'il fajr. Salamun utai keselamatan iku hatta matla'il fajri hingga metune fajar. Jadi kalau kita mengikuti sebagian ucapan ini, lafal salam ini adalah salamnya malaikat kepada orang-orang yang beriman di bumi. Yang makna malaikat itu mengatakan salamun salamun hatta matla'il fajar, keselamatan hingga terbit fajar. Iltimasu Lailatul Qadri utawi iki iku iltimasu Lailatul Qadri goleki Lailatul Qadar. Yultamasu digoleki apa Lailatul Qadri wengine Qadar fil asri ing dalam 10 dina al awakhiri kang akhir min syahri Ramadan saking bulan Ramadan. Wa akaduha utawi paling kukuwe al asri al awakhir iku lailatu sab'in malam 7 wal isrina lan 20. Lailatul Qadar itu dicari di 10 yang terakhir atau 10 yang ketiga pada bulan Ramadan. Yang paling kukuh, maksudnya paling kukuh itu yang paling kuat, pendapat yang paling kuat adalah malam 27 Ramadan. Wa inda Malikan lan ing dalam mungguwe Imam Malik rahimahullahu taala menurut Imam Malik jami'u layalil
asyri utawi kabeh pira-pira wengine 10 al awakhiri kang akhir-akhir iku laisa ora ana apa ba'dun sebagian iku biakada luweh kukuh mimpak tinimbang sebagian liyane. Menurut Imam Malik, malam-malam pada 10 yang terakhir atau 10 ketiga, di antara malam-malam itu satu dengan yang lain tidak ada yang lebih kukuh, sama saja menurut Imam Malik, tidak ada bedanya. Wa'inda Syafi'i lan ing dalam mungguh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, akaduha utawi paling kukuhe Lailatul Qadar iku ihda wa isyrina utawa 10 sing terakhir nggih saged iku ihda wa isyrina iku ihda siji wa isyrina lan 20. Menurut Imam Syafi'i yang paling kukuh adalah malam 21. Wakilalan dan ucapake ucapan indah satamane Lailatul Qadar iku Lailatul Tasi'i wengi kaping 9 iku Lailatul Tasi' asyara Lailatul Tasi' asyara wengi kaping 19. Ada yang mengatakan malam Qadar itu jatuh pada malam 19. Bahwa utawi iki sing Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam 19 iku madhabu Aisyah, madhabe Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Menurut Sayyidah Aisyah, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 19. Menurut Imam Syafi'i malam 21. Menurut Imam Malik di 10 terakhir itu antara satu dengan yang lain malam itu tidak ada bedanya. Wallahu a'lam bishawab, yang benar mana, yang jelas kita berusaha mencari di setiap malam, khususnya di 10 terakhir atau 10 yang ketiga. Wa qala lan dawu sapa Abu Burdah al-Aslami radhiyallahu anhu, wa huwa utai Lailatul Qadar iku Lailatul Salasin malam 3 wa isyrina lan 20. Menurut Abu Burdah, Lailatul Qadar itu malam 23. Jadi banyak sekali perbedaan antara ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan malam 19, ada yang mengatakan di 10 terakhir itu tidak ada bedanya. Jadi kita kalau tahu khilaf, maka kita akan memahami indahnya khilaf, indahnya sebuah perbedaan. Jadi terkadang orang lain itu memang mencari khilaf untuk dibuat indah. Misalkan yang saya tahu malam Qadar itu malam 27, kemudian ada yang mengatakan malam 21. Itu perkataan siapa? Oh, ternyata perkataan Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan 19, masa malam 19? Oh, ternyata itu mazhabnya Sayyidah Aisyah. Dengan begitu kita akan indah. Setiap malam itu berusaha mencari. Wa qala lan dawu sapa Abu Dzarin wal Hasan radhiyallahu anhu lan Sayyid Hasan radhiyallahu anhuma, ina saat Lailatul Qadar iku Lailatul Khamsin wa Ishrina, iku Lailatul Khamsin malam 5 wa Ishrina lan 20. Menurut Abu Dzar dan menurut Sayyidina Hasan, yang paling kuat Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam 25. Ini berbeda lagi. Menurut Abu Dzar dan Sayyidina Hasan malam 25. Menurut Abu Burdah al-Aslami malam 23. Menurut Sayyidah Aisyah malam 19. Menurut Imam Syafi'i malam 21. Menurut Imam Malik tidak ada bedanya, semuanya dicari. Nah, kalau begini indah, kalau kita mengetahui perbedaan dan kita bisa memahami perbedaan, itu indah.
Warawalan ngriwayatake sapa Bilalun, sahabat Bilal radhiyallahu anhu, anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ina saat temene malam Qadar utawa sing paling kukuh Lailatul Qadar iku Lailatul Arba'in malam papat wal isrina lan 20. Menurut Bilal itu malam 24, berbeda lagi. Walalan dawuh sapa Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas, wa Ubay bin Ka'ab lan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ina saat temene malam Qadar iku Lailatul Sab'in wal isrin malam 17. Malam Lailatul Sab'in malam 7 wal isrin malam 10 atau malam 17. Nah, menurut Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab, Lailatul Qadar itu yang paling kukuh adalah malam 27. Wa dalil utawi dalile ala anna akadaha, wa dalil utawi dalile ala anna akadaha ing atase sak temene paling kukuhe Lailatul Qadar iku Lailatul Sab'in malam 7 wal isrina lan 20. Kalau menurut musannaf ini memilih malam Lailatul Qadar itu kemungkinan besar terjadi, atau akaduha itu kemungkinan besar terjadi pada malam 27 bulan Ramadan. Wallahu ta'ala iku alamu luwe ngaweruh ini. Madalil utai dalil iku ma perkara rawa kang riwayatake ing mas sapa Hambal rahimahullahu taala bisnadi kelawan sanate Hambal anak Ibnu Umar saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kala dawuh sapa Abdullah bin Umar, kanu ana sapa sahabat iku laya zaluna ora leren-leren sapa sahabat iku yakusuna cerita sapa sahabat ala nabiyya ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad maksudnya, cerita ar-ru'ya ing mimpi minal asri saking 10 al-awakhir kang akhir-akhir. Faqala mangko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aro weruh sapa ingsun ru'yakum ing ngimpi sira kabeh. Kot tawarot teman-teman tumpo apa ru'ya berkali-kali. Ina saat temene Lailatul Qadar iku Lailatul Sabi'atin, iku wengi kaping 7 minal asri saking 10 ala akhiri kan akhir-akhir. Manutai sapane wong iku kana ana sapa man iku mutahariyan wong kang nemen-nemeni falyataharra mongko becik nemen-nemeni sapa man ha ing Lailatul Qadar alailata ing wengi astabi'ata kang kaping 7 minal asri saking 10 al awakhir kang akhir-akhir. Dalil bahwa yang paling kukuh adalah malam 27, yaitu riwayatnya Hambal, mbahnya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, mbahnya Imam Ahmad. Dengan sanadnya dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwa sahabat Abdullah bin Umar itu pernah berkata begini, para sahabat itu tidak henti-henti bercerita kepada Nabi Muhammad SAW tentang mimpi mereka pada malam 10 yang terakhir. Maka Nabi mengatakan, aku melihat mimpi kalian yang berkali-kali mimpi tersebut.
Sesungguhnya Lailatul Qadar itu malam yang ketujuh di 10 yang terakhir. Malam yang ketujuh di 10 yang terakhir atau malam 27. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar, maka fokuskan sungguh-sungguh itu, tapi bukan berarti yang lain tidak disungguh-sungguhi, yang lain tetap bersungguh-sungguh, tapi bila ingin lebih fokus yaitu pada malam 27 atau malam ke-7 10 terakhir. Wayurwalan dan riwayatake. Wayurwalan dan riwayatake. Tuh banget. Wallahu a'lam bishawab. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.